Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, ya, ketemu lagi dengan mata pelajaran matematika. Dan lagi-lagi pada pertemuan kali ini kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, ya. Karena bumi kita masih diserang oleh pandemi COVID-19 ini. Nah, namun dengan pembelajaran jarak jauh ini jangan sampai mematahkan semangat kita untuk tetap belajar, ya, karena belajar bisa dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja. Oke. Nah, dan tak lupa juga Ibu selalu ingatkan kepada kalian untuk selalu berdoa agar COVID-19 ini segera menghilang, agar hidup kita menjadi tenang dan belajar pun menjadi senang. Amin ya robbal alamin. Oke, pada pertemuan kali ini Ibu masih akan membahas mengenai soal yang pertemuan sebelumnya, karena dari hasil tugas keterampilan yang sudah ada beberapa anak yang mengumpulkan, ternyata masih ada yang salah paham, ya. Ternyata ada yang masih salah langkah dalam mengerjakannya. Ya, jadi di sini tujuan pembelajaran kita hari ini itu untuk mendalami soal dari posisi titik terhadap titik asal dan terhadap titik tertentu. Lalu yang kedua, sebagai tambahannya pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai menarik garis dari titik satu ke titik lainnya sehingga membentuk bangun datar, ya. Jadi pembelajaran kita kali ini akan berfokus kepada dua hal ini. Oke. Nah, karena kita akan membahas yang sama dengan pertemuan sebelumnya, maka pada pertemuan ini tidak ada persepsi, ya. Kita langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu mendalami soal posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan terhadap titik tertentu. Oke, di sini ada masih sebidang kartesius pada minggu sebelumnya. Ada titik-titik yang yang menunjukkan suatu tempat, ya. Ada lapangan, ada SMP 10, ada rumah Denny, rumah Ajeng, terminal, dan rumah Bagas. Nah, pada tugas keterampilan yang Ibu berikan kepada kalian juga di sini kan Ibu memberikan soal, ya. Posisi dari lapang ke SMP 10 itu bagaimana, atau posisi lapang ke rumah Denny bagaimana. Nah, Ibu di sini mau mengingatkan lagi, ya. Kalau misalkan yang ditanyakan posisi lapang ke SMP 10, kalian lihat dari titik SMP 10 ke arah lapang, ya. Gitu. Nah, daripada pusing-pusing, kita langsung ke contoh soalnya saja. Di sini nomor 1 yang ditanyakan posisi titik lapang ke rumah Ajeng. Ini lapangan, ya. Ini rumah Ajeng. Nah, dan di soal yang pertama disebutkan kan lapangan, ya. Yang kedua itu adalah rumah Ajeng. Nah, maka dari itu kamu lihat titik rumah Ajeng. Nah, kamu lihat ini. Nih, dari titik rumah Ajeng. Oke, sebentar. Nah, kamu lihat dari titik rumah Ajeng. Nih, dari titik rumah Ajeng ke arah lapang. Nah, dari titik rumah Ajeng ke arah lapang, kamu lihat ke samping dulu. Nih, kalau lapangan ini kan titiknya ada di sini. Kalau kita supaya gampang, kamu tarik garis dulu lurus ke bawah, ya. Nah, lalu yang rumah Ajeng kamu tarik garis lurus sebelah ke sini, gitu. Nah, jadi di sini akan ada bayangan dari sumbu X dan sumbu Y. Nah, setelah itu kamu lihat, nah, dari titik rumah Ajeng. Nih, dari titik rumah Ajeng ke arah lapang. Lapang kan sampai sini, ya. Nah, garisnya sampai sini. Nah, kamu lihat dari titik rumah Ajeng ke arah lapangan, kamu hitung ada berapa langkah.
ya. Bukan kamu melihat angkanya. Di sini dari angka 4 sampai angka 1, berarti di sini ada 4 langkah. Bukan seperti itu. Ya, kamu hitung langkah dari rumah Ajeng sampai ke lapangan, ya. Kalau misalkan mau secara manual seperti ini. 1 2 3 4 5 6, ya. Berarti dari rumah Ajeng itu adalah 6 satuan ke arah mana nih? Dari titik rumah Ajeng ke titik lapangan, ya. Itu adalah ke arah kiri. Berarti 6 satuan ke arah kiri. Nah, lalu untuk yang ke atasnya, ya. Nah, kalau dari rumah Ajeng kan berarti 1 ke arah kiri, lalu ke atas atau ke bawah. Nah, ini lihat. Dari rumah Ajeng ke lapangan kan ke atas, berarti kita udah punya nih arahnya. Arahnya adalah ke atas. Tapi sebentar. Nah, arahnya kita udah punya ke atas. Nah, tapi ada berapa satuan? Kita lihat lagi, hitung berapa langkahnya. Kita hitung dulu secara manual, ya. Di sini. Nah, titik pertemuan antara garis ini dan ini, ya, garis yang ini dan garis yang ini itu kan di sini. Nah, kita hitung dari titik ini ke titik lapangan. Nih, di sini 1 2 3 4 5 6 7. Berarti ada 7 satuan. Nah, seperti itu cara menghitung langkahnya. Nah, kalau misalkan kamu mau secara otomatis atau secara langsung melihatnya, di sini kalian seperti tadi tarik garis dulu dari sini, ya. Nah, kalau kalian mengerjakan di buku, mending tarik garisnya menggunakan menggunakan garis putus-putus, ya, supaya tidak tertukar dengan sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, setelah tarik garis ini, kamu lihat, ya, dari titik rumah Ajeng ke sini, ya, ini ada berapa? Nih, ini berarti 4. Berarti ini bukan 4 satuan, tapi kan dari titik rumah Ajeng ini kalau 4 mah sampai sini aja. Nih, ya. Nah, untuk kan kalau misalkan ke lapangan mah sampai sini. Berarti kamu lihat lagi dari 0 ke yang titik pertemuan ini. Ya, dari 0 ke titik pertemuan ada 2, berarti kamu tambahkan 2. Nah, berarti 4 tambah 2 adalah 6, berarti ada 6 satuan. Nah, lalu untuk yang ke atasnya juga sama. Nah, titik lapangan ini ada berapa? Ada 5, berarti kamu punya dulu 5. Nah, kalau 5 ini kan dari 0 sampai 5. Nah, kalau misalkan titik pertemuan kan ada di bawah sumbu X. Berarti kamu lihat lagi ke bawahnya ada berapa langkah nih angkanya. Sampai 2. Berarti di sini juga sama, ditambah 2. 5 tambah 2 adalah 7. Berarti 7 satuan. Tuh, kalau arahnya ya tinggal kamu lihat aja dari rumah Ajeng ke lapangan itu ke kiri atau ke kanan, ya, lalu ke atas atau ke bawah gitu. Gampang sekali kan? Oke. Ini kita hapus dulu. Kita udah punya nih, ya, yang pertama. Lalu kita coba untuk mengerjakan yang kedua. Kita lihat posisi titik lapangan ke terminal, ya. Dari lapangan, nih, kita rubah dulu warnanya, jangan warna merahnya. Dari titik lapangan, dari titik lapangan ke terminal. Kita lihat titik terminal terlebih dahulu, ya, lalu kita tarik garis. Nah, terminal lalu lapangannya. Oke, titik pertemuannya ada di sini, ya, titik pertemuannya ada di sini. Kita buat titik baru. Nah, lalu di sini posisi titik lapangan ke terminal, kita lihat dari terminal ke titik pertemuan ada berapa langkah? Kita hitung 1, 2, 3. Berarti kita punya 3 satuan. Ke arah mana tadi kita menghitung? Ke arah kiri, ya.
Nah, lalu untuk yang keduanya, kita lihat dari terminal ke lapangan itu ke arah atas. Nah, sama dengan yang tadi, satuannya kita tinggal hitung saja nih. Dari lapangan ke titik pertemuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10 satuan ke arah atas. Nah, seperti itu cara menghitungnya. Ya, mudah sekali. Oke, ya sampai sini kita paham. Nah, di sini tetap Ibu akan memberikan soal yang lainnya. Ya, kita kerjakan bersama. Oke, yang pertama ditanyakan posisi titik lapangan ke rumah Bagas. Dari lapangan ke rumah Bagas. Oke. Nah, rumah Bagasnya kita tarik garis. Dari lapangannya kita tarik garis juga. Oke, berarti kita punya titik pertemuannya itu di sini. Oke. Nah, karena yang ditanyakan dari lapang ke rumah Bagas, berarti kita lihat titiknya dari rumah Bagas, bukan dari lapangan ya. Dari rumah Bagas ke titik pertemuan ada berapa langkah? Kita hitung 1, 2. Berarti kita punya 2 satuan. Tadi ke arah mana kita menghitung? Ke arah kanan. Oke. Lalu di sini ya, dari lapangan ke titik pertemuan ada berapa langkah nih? Kalau misalkan kalian nggak mau menghitung satu per satu, kita lihat di sini. Dari titik lapangan kan 5, berarti 5. Oke, dari titik 0 ke titik rumah Bagas itu adalah 4 ya. Kamu kalau misalkan menghitung posisi titik ini, kamu tidak usah melihat positif atau negatifnya, hanya lihat angkanya saja. Oke, dari 0 ke titik ke rumah Bagas itu adalah 4. Berarti 5 ditambah 4 adalah 9. Berarti 9 satuan ya. Dari titik rumah Bagas ke lapangan itu arah atas atau ke bawah ya. Kita lihat di sini, dari rumah Bagas ke lapangan itu ke atas, berarti ke arah atas. Seperti itu, mudah sekali. Oke, selanjutnya kita lihat lagi contohnya, yaitu di sini ada posisi titik SMPN 10 ke rumah Ajeng. Masih sama seperti tadi, dari titik SMPN 10 ke rumah Ajeng. Kita tarik garis dulu ya. Seperti ini. Oke. Nah, ini harusnya garis lurus ya, tapi yang pentingnya di sini ada titik pertemuan. Nah, lalu di sini karena yang ditanyakan dari SMP 10 ke rumah Ajeng, kita lihatnya dari titik rumah Ajeng. Ya, titik rumah Ajeng di sini ke titik pertemuan ada berapa langkah? Ada 1. Ke arah mana? Ke arah kiri. Oke. Lalu dari rumah Ajeng ke SMP 10 itu arahnya kemana? Ke atas. Ada berapa satuan? Kita lihat. Titik SMP 10 ada di angka 3. Titik rumah Ajeng ada di angka 2. Berarti 3 tambah 2 adalah 5. Berarti 5 satuan. Oke, gampang sekali kan? Ya, kita ke contoh soal berikutnya. Ada 2 contoh lagi yang akan Ibu berikan kepada kalian. Ya, di sini posisi titik SMPN 10 ke rumah Bagas. Ya, dari SMP 10 ke rumah Bagas ke sini. Seperti biasa, tarik garis dulu supaya memudahkan kalian, supaya kita ketemu titik pertemuan seperti ini. Kita sudah punya titik pertemuannya. Oke, kita lihat dari rumah Bagas ya, karena yang ditanyakan kan SMP 10 ke rumah Bagas. Oke, berarti kita lihat dari titik rumah Bagas. Oke, dari titik rumah Bagas ke SMP 10 ada berapa langkah? Kita lihat. Titik rumah Bagas itu ada di sini 4 dan titik pertemuannya ada di 3. Berarti 4 tambah 3 adalah 7. Berarti kita punya 7 satuan ke arah mana? Dari rumah Bagas ke SMP 10 itu ke arah kanan. Berarti kita punya 7 satuan ke arah kanan. Nah, lalu
untuk ininya dari rumah Bagas ke SMP 10 itu ke arah atas. Oke, ya, dari rumah Bagas ke SMP 10 ke arah atas. Lalu di sini satuannya ada berapa? Rumah Bagas di sini di titik ke 4, ya. Nih, titik 4, lalu SMP 10 ada di titik ke 3. Berarti 4 tambah 3 adalah 7. Berarti 7 satuan ke arah atas. Sama ya dengan yang ke arah kanannya. Oke, selanjutnya di sini ada posisi SMPN 10. Posisi SMPN 10 ke rumah Deni. SMP 10. Oke, ke rumah Deni. Nah, kita tarik garis, seret. Lalu ini juga hap. Titik pertemuannya ada di sini. Ya, berarti ada berapa satuan nih? Ke arah mana juga? Kita lihat ya, dari rumah Deni, kan ada yang ditanya SMP 10 ke rumah Deni, berarti kita lihat titik rumah Deni. Oke, titik rumah Deni itu ke arah mana nih? Ke SMP 10 ke arah kanan ya. Kita udah punya arahnya. Oke, ke arah kanan berapa langkah? Kita lihat rumah Deni di sini. Ya, dari sumbu X ada 5. Dan kalau SMP 10 di titik ke 3, berarti 5 tambah 3 adalah 8 ya. 5 tambah 3 adalah 8. Satuan ke arah kanan. Lalu untuk ke arah atas atau bawahnya, lihat di sini rumah Deni dan SMPN 10 sejajar titiknya. Ada di titik 5 dan di sini di titik 3 untuk X-nya. Lalu untuk Y-nya itu tetap di titik ke 3. Nah, berarti di sini ada berapa satuan ke arah mana juga? Nah, ini di sini karena berada di titik yang sejajar, berarti di sini ditulis sama kalian tetap, ya. Atau tulis sama kalian sama. Ke arah mana? Di sini ada di tidak ada ke arah kemana-kemana, tapi dari rumah Deni ke SMPN 10 itu tetap atau sama juga. Itu karena titiknya masih di tempat yang sama atau sejajar. Seperti itu, mudah sekali kan? Oke. Nah, setelah ini ya, Ibu harapkan kalian paham dengan materi ini. Lalu untuk yang belum mengerjakan tugas keterampilan, segera dikerjakan ya, karena sudah Ibu jelaskan kembali ya. Untuk yang sudah mengumpulkan tugas keterampilan yang membuat video itu ya, tidak usah mengumpulkan lagi ya, karena kalian sudah memiliki nilainya. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai materi menarik garis dari titik satu ke titik lainnya sehingga membentuk bangun datar. Di sini ada bidang kartesius ya, yang pastinya kita sangat membutuhkan bidang kartesius. Nah, lalu di sini ada soalnya. Diketahui titik Q 2,5, titik T negatif 1, negatif 3, dan titik P 5, negatif 3. Jika ketiga titik tersebut dihubungkan, maka akan membentuk bangun datar. Oke, di sini kita perlu menentukan titik-titiknya terlebih dahulu ya. Kita punya Q 2,5. Berarti di sini kita punya X, Y. X-nya 2, Y-nya 5. Berarti kita punya titik di sini. X-nya 2. Oke. Y-nya berapa? Y-nya 5. Ya, di sini. Nah, ya. 2,5 di sini berarti kita punya titik Q. Oke. Selanjutnya yang kedua itu titik T. Titik T itu negatif 1, negatif 3. Berarti X-nya negatif 1 di sini, Y-nya negatif 3. Berarti di sini ya. Kita punya titik di sini. Ini adalah titik T. Lalu titik P 5,3. Oke. Titik P 5, negatif 3. Berarti 5 di sini. Ya, Y-nya negatif 3. Berarti ke sini. Oke, berarti di sini adalah titik
P. Nah, kita sudah punya titik Q, titik T, dan titik P. Kalau dihubungkan ketiganya itu akan membentuk bangun datar apa? Oke, kita tarik aja garis dari titik T ke Q dulu ya. Dari sini ke sini H. Oke, lalu dari Q ke P. Dari sini ke P. Lalu dari T ke P. Nah, kalau sudah seperti ini kelihatan ya. Ini adalah segitiga apa? Segitiga sama kaki. Berarti dari soal ini diketahui titik Q, T, dan P. Jika ketiga tersebut dihubungkan maka akan membentuk bangun datar apa? Bangun datar segitiga sama kaki. Selesai deh. Nah, seperti itu saja untuk materi menarik garis dari titik satu ke titik lainnya sehingga membentuk bangun datar. Nah, sebetulnya akan ada soal kelanjutannya ya. Kelanjutannya itu hitunglah luas dari segitiga, hitunglah keliling dari segitiga tersebut. Nah, untuk menghitung ininya, untuk menghitung luasnya itu dan kelilingnya itu kita akan membahas di pertemuan selanjutnya ya. Untuk pertemuan kali ini kita hanya menghubungkan titik-titiknya saja untuk membentuk bangun datar yang seperti apa. Oke. Nah, ke contoh berikutnya. Oke, di sini masih tetap ada bidang kartesius. Lalu di sini ada 3 titik lagi nih. Ada titik A 3,1, titik B 3,5, titik C negatif 2,5. Yang pertama ada titik A 3,1. Berarti X-nya 3 di sini, Y-nya 1 di sini. Berarti kita punya seperti ini. Oke, 3,1 ini adalah titik A. Lalu titik B 3,5. Di sini 3 sampai ke 5. Oke, kita punya ini. Ini adalah titik B. Supaya kalian paham nih, kita bedain warnanya. Ini adalah titik B. Lalu yang terakhir ada titik C. Titik C negatif 2,5, X-nya negatif 2, Y-nya 5. Berarti di sini. Ini ke sini, ini juga ke sini. Kita punya titik di sini, ini adalah titik C. Nah, untuk melihat bangun datar apa yang terbentuk, kita tarik garis dari A ke B dulu. Dari A ke B. Ya. Lalu dari B ke C, lalu dari C ke A. Nah, sudah terlihat di sini bangun datarnya itu berbentuk segitiga. Segitiga apa nih? Ya, bangun datar yang berbentuk segitiga siku-siku. Seperti itu. Selesai ya. Gampang kan? Oke, kita lihat ke contoh soal berikutnya. Di sini ada titik M, L, S, dan R. Nah, di sini contoh soal yang pertama, jika titik M, L, S, dan R ditarik garis yang saling menghubungkan, maka akan membentuk bangun datar apa? Ya, kita lihat dari M ke L dulu. Dari M ke L kita tarik garis. Seret. Oke, lalu dari L ke S, berarti dari L ke S. Oke, dari S ke R, dari S ke R. Nah, yang terakhir balik lagi dari R ke M. Oke, dari R ke M. Nah, sudah terbentuk ini membentuk bangun datar trapesium. Ya. Nah, lalu setelah itu tuliskan titik koordinatnya. Nah, untuk titik koordinatnya kita lihat di sini. Yang pertama titik M. Ya, koordinat titik M itu ada berapa? Nih, lihat. Ya, yang pertama dilihat X-nya. Nih, titik M itu kan di sini, berarti negatif 5. Y-nya berarti di sini adalah 2, berarti 5,2. Berarti kita punya titik M itu 5,2. Selesai. Oke, lalu yang kedua untuk titik L. Ya. Kita tulis seperti ini.
Titik L ada di sini. X-nya ada berapa nih di sini? X-nya juga sama negatif 5. Lalu Y-nya ya, dari titik L kita tarik garis ke sumbu Y. Ada negatif 6. Berarti negatif 5, negatif 6. Kita punya L itu adalah negatif 5, negatif 6. Selanjutnya untuk titik S. Untuk titik S juga sama pengerjaannya. Kita lihat X-nya dulu. Dari titik S ke sumbu X itu ada ke angka 2. Berarti kita punya X-nya 2, Y-nya dari titik S ke sumbu Y itu di sini. Berarti negatif 4. Gampang kan ya? Lalu selanjutnya di sini untuk titik R. Kita lihat untuk titik R di sini ya. X-nya dulu nih, X-nya dari titik R ke X itu adalah 2, berarti X-nya 2 ya. Dari titik R ke sumbu Y kita tarik garis hap ke angka 1, berarti kita punya Y-nya 1. Nah, seperti ini saja. Selesai deh. Mudah sekali kan? Ya, selanjutnya contohnya di sini ada titik G, E, dan F. Nah, untuk soalnya jika titik D, E, F, dan G itu dihubungkan membentuk suatu jajar genjang, maka di manakah letak ya? Di manakah letak titik D? Ini di manakah ya? Ini tidak usah di sini. Jika titik D, E, F, dan G dihubungkan membentuk membentuk sebuah jajar genjang, maka di manakah titik letak D? Nah, tapi di sini kita harus tahu dulu jajar genjang itu yang seperti apa ya. Ingat kembali materi yang di SD nih. Kalau jajar genjang itu yang seperti apa? Jajar genjang. Nah, ada yang seperti ini, ada juga yang seperti ini. Oke, nah sebelum membuat titik jajar genjang ya, kita sambungkan dulu titik-titik yang ada dari G ke F, lalu dari F ke E. Nah, kita sudah punya garis yang seperti ini. Untuk membuat jajar genjang berarti kita harus membuat garis dari titik G ke bawah yang sejajar dengan F dan E ya, yang sejajar dengan F dan E. Nah, berarti kita tinggal tarik garis. Nah, di sini kan dari F ke E ini hanya melewati satu langkah ya. Lihat, kalau F itu kan ke 4, E itu ada di 5, berarti hanya melewati satu langkah. Nah, begitupun dengan G. G berarti ke titik D itu hanya melewati satu langkah. G itu kan ada di sini, melewati satu langkah. Berarti titik D ada di sini. Ya, kita punya ini adalah titik D. Nah, tinggal kita garis deh dari G ke D, dari D ke E seperti ini. Nah, sudah membentuk kan jajar genjangnya. Nah, tinggal kita lihat nih, garis D itu ada di berapa? Ada X-nya berapa? 1, Y-nya 0 ya, di sini nih. Nah, berarti titik D itu koordinatnya 1,0. Lalu titik E, X-nya 5, Y-nya juga 0, berarti 5,0. Oke, selanjutnya titik F. F di sini, X-nya adalah 4, berarti 4, Y-nya adalah 3, berarti 4,3. Selanjutnya yang terakhir adalah G. Titik G ada di sini ya, berarti Y-nya 3 ya di sini. X-nya berapa? Tarik garis ke bawah ke sumbu X 0, berarti kita punya 0,3. Selesai deh untuk jajar genjang ya. Ke contoh soal berikutnya. Nah, di sini ada soal. Nah, ada titik-titik lagi nih, ada titik A, C, dan D. Nah, karena di sini A, C, dan D saja, lalu tentukan titik B sehingga A, B, C, D itu menghubungkan bangun layang-layang. Nah, balik lagi seperti tadi ya, kita perlu mengingat bangun layang-layang itu seperti apa. Nah,
layang-layang itu yang seperti ini ya, begini, atau yang posisinya tiduran seperti ini. Nah, ini adalah bangun layang-layang ya, bangun datar layang-layang. Nah, karena di sini kita punya titik-titiknya, ada titik A, C dan D, kita tentukan dulu titik-titiknya ya. Yang pertama titik A negatif 3,0. Oke, titik A, X-nya negatif 3, Y-nya 0. X-nya negatif 3. Berarti di sini Y-nya 0, berarti ke sini. Berarti kita punya titiknya yang di sini. Ini adalah titik A. Nah, lalu titik C 8,0. Oke, titik C. Mana ya titik C 8,0, berarti ini X, ini Y. Nah, karena di sini hanya ada sampai 6, berarti di sini ada angka 7. Lalu kita buat lagi di sini 1. Nah, ya di sini berarti angka 8. Berarti kita punya titik C di sini. Oke, selanjutnya lalu titik D 6,3 ya. X-nya 6, Y-nya 3. Berarti X-nya 6, Y-nya 3, berarti di sini. Titik pertemuannya ada di sini. Berarti ini adalah titik D. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tarik garis dulu dari titik-titik yang sudah ada. Dari A ke D dulu. Lalu dari D ke C. Nah, kita sudah punya garis yang sebentar. Kita sudah punya garis setengah dari layang-layang ya, begini dan begini. Berarti kita hanya perlu menarik garis ke bawah ya, dengan miring. Nah, supaya membentuk layang-layang. Oke, tapi harus sejajar dengan titik D. Nah, kalau harus sejajar dengan titik D, kita lihat dari C ke D itu ada berapa langkah. Nih, lihat di sini. C, D itu kan dari Y-nya ke 3, berarti kita tarik garis dulu sini. Dari C ke D itu ada berapa langkah nih? 1, 2, 3. Ada 3 langkah. Berarti dari C ke B juga harus 3 langkah ya. Ke titik B yang akan kita buat. Berarti kita di sini 1, 2, 3. Ya, dan harus sejajar dengan garis D. Berarti ada di yang sebelah sini. Nah, di sini adalah titik B. Kita tinggal tarik garis D dari C ke B. Nah, lalu dari A ke B. Nah, sudah kita punya bentuk layang-layang. Nah, berarti titik B itu ada di koordinat berapa ya? Kita lihat titik B itu X-nya ada di 6, Y-nya lihat. Y-nya di sini nih. Nah, negatif 3 ya. Berarti titik B itu ada di koordinat 6, negatif 3. Seperti itu saja. Mudah sekali kan? Oke, selanjutnya. Oke, ternyata sudah selesai. Kita udah ada di akhir pertemuan pada pembelajaran kali ini ya. Tadi kita sudah belajar mengenai soal-soal pendalaman mengenai posisi titik dari titik asal ke titik tertentu, lalu juga sudah belajar mengenai menarik garis sehingga membentuk sebuah bangun datar ya. Dan jangan lupa untuk rangkum materi di pertemuan di setiap pertemuan di buku khusus matematika, karena minggu depan kita akan mengumpulkan dan menilai hasil rangkuman kalian ya. Nah, lalu di sini tak lupa juga Ibu selalu mengingatkan, silahkan untuk mengerjakan tugasnya, lengkapi tugasnya sebelum kalian melakukan PTS, khususnya untuk tugas keterampilan ya. Itu sangat penting untuk nilai kalian nanti di rapot kalian, oke? Nah, mungkin dari Ibu cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.